datang di POT, Podcast Obrolan Teknik. Kembali bersama saya, Helmi, yang akan memandu acara ini. Hari ini, kita kehadiran salah satu narasumber yang sangat luar biasa. Mungkin teman-teman belum pernah bertemu dengan beliau sebelumnya, tapi topik yang akan kita bahas pada hari ini, teman-teman semua pasti sudah sangat familiar. Sebelum membicarakan tentang topik bahasan yang akan kita bahas pada hari ini, perkenalkan dulu saya sebagai moderator pada podcast kali ini. Saya Helmi dari program studi Sistem Informasi, dan narasumber kita yang sangat luar biasa, beliau adalah Bapak Taufik Hidayat. Beliau merupakan dosen dari program studi Teknik Industri sekaligus Kepala LPPM dari Universitas Pancasila Tegal. Oke, kepada beliau kami persilakan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Mbak ini tepatnya ya, karena masih muda banget nih kayaknya dengan anak saya sebanding ini, Mbak Helmi atau Bu Helmi dari Sistem Informatika, betul ya? Dari Sistem Informatika. Kenalkan, saya Taufik Hidayat dari program Teknik Industri Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Sekarang kebetulan dipercaya untuk memegang Kepala Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UPS Tegal. Sebelumnya kita ucapkan alhamdulillah, syukurillah bahwa siang ini saya diberi kesempatan untuk bisa sharing tentang standar nasional Indonesia yang hari ini atau tepatnya jam ini saya akan mencoba menerangkan apa itu, akan menyampaikan ya, bukan menerangkan, menyampaikan tentang standar nasional Indonesia yang ada di bawah BSN atau Badan Standarisasi Nasional. Itu dulu. Jadi alhamdulillah Bu Helmi, mungkin Bu Helmi belum sampai sini ketika UPS Tegal tahun 2014 ya. Bu Helmi mungkin masih SMA berarti. 2014 kita UPS Tegal melalui Fakultas Teknik waktu itu menjalin kerjasama dengan Badan Standarisasi Nasional Jakarta yang tujuannya untuk ikut membantu melakukan sosialisasi tentang standar. Jadi karena mengapa Universitas Pancasakti dianggap menjadi mitra yang penting waktu itu dan saat ini, karena para petinggi BSN ya, mungkin lebih tepatnya adalah Pak Mas Heri waktu itu yang kebetulan orang Tegal, itu memandang bahwa Tegal ini kota industri, tepatnya industri perlogaman, juga ada industri yang lain ya, menganggap bahwa ada beberapa produk yang memang perlu distandarkan. Itu jadi lama bergeraknya, 2014 ini 2024 berarti sudah 10 tahun kita kerja sama dengan BSN. Cukup lama Ibu ya. Cukup 10 tahun persis. Ada beberapa program yang menarik sih tentang dengan BSN. Salah satu yang bisa dinikmati masyarakat, salah satunya dan mahasiswa terutama adalah BSN, Badan Standarisasi Nasional, juga memberikan satu ruang khusus di perpustakaan yang namanya BSN Corner. Nah, BSN Corner itu satu tempat atau satu sistem yang ada dimasukkan dalam perpustakaan. Di situ ada komputer dan di dalamnya ada buku-buku standar yang bisa diambil oleh dosen, mahasiswa maupun para praktisi usaha. Nah, di situ ada kumpulan SNI baik SNI produk maupun SNI manajemen, itu bisa diambil free. Nah, tinggal nanti datang ke perpustakaan atau bisa menghubungi Bu Helmi lah nanti ya, karena ini pusatnya di Bu Helmi, jadi nanti gampang ke Bu Helmi. Insyaallah kalau pengoperasiannya lebih cepat lewat Bu Helmi barangkali. Jadi itu Bu, nanti monggo. Oke. Tadi sudah disampaikan beberapa hal tentang SNI dan BSN. Sebelum jauh kita mau bicarakannya lebih detail terkait apa itu BSN, apa itu SNI, sebelumnya teman-teman atau penonton semua pasti sudah familiar dengan kode SNI, entah di produk makanan atau produk tepat guna. Mungkin yang sering teman-teman lihat di minuman
bisa juga di helm buat yang berkendara, bisa juga di alat-alat kelistrikan. Biasanya kita juga punya logo SNI. Nah, mungkin yang akan dibahas juga pada pertemuan pada kesempatan kali ini adalah apa sih sebenarnya SNI itu, dan bagaimana penerapan SNI pada sebuah produk. Apakah hanya produk yang kita gunakan saja yang bisa dapat SNI, apakah produk seperti makanan ataupun jasa itu juga bisa kita labeli sebagai SNI seperti itu. Nah, bersama Bapak Taufik, mungkin pertama kali kita akan membahas dulu nih, sebenarnya SNI itu apa sih Pak? Barangkali teman-teman di sini mungkin sudah familiar, mungkin sering lihat di produk-produk yang kita gunakan SNI. Apakah itu produsen asal menempel atau bagaimana itu Pak? Sebenarnya SNI itu seperti apa? Iya, makasih Mbak ya, Mbak Helmi lah. Mbak Helmi luar biasa pertanyaan. Jadi SNI itu kalau dilihat dari kepanjangannya kan Standar Nasional Indonesia. Nah, sifatnya memang volunteer atau sifatnya sukarela. Tapi kalau untuk menyangkut tentang keselamatan, baik keselamatan tentang keselamatan kerja, keselamatan berkendara dan lain sebagainya, itu nanti SNI menjadi dua Bu, yaitu SNI wajib dan SNI sukarela. Nah, SNI wajib yang paling gampang itu saya katakan di depan tadi adalah standar yang terkait dengan biasanya keselamatan. Nah, contohnya helm. Nah, kalau Bapak, Ibu atau Mas dan lain sebagainya melihat helm itu belum ter-SNI, itu nggak boleh dibeli. Nah, biasanya helm itu kalau dilihat itu ada tulisannya SNI dan sudah melekat. Nah, kalau udah ada tulisannya SNI, maka dijamin insya Allah helm itu sesuai dengan standar yang ditentukan tentang kekerasannya, daya benturnya, bahannya dan lain sebagainya itu. Yang kedua, misalnya air minum dalam kemasan, AMDK istilahnya itu 3553, SNI-nya itu 3553 2015, itu untuk air kemasan lah. Kalau untuk makanan agak lebih ketat lagi. Nah, kalau helm tadi hanya terkait dengan bagaimana keselamatan dan lain sebagainya, tapi kalau untuk terkait dengan makanan biasanya ada sistem tambahan yang mengikuti. Ini kebetulan saya lagi mengurusi nih SNI 3553 2015 untuk AMDK miliknya Pondok Biren. Nah, ini sedang proses ini. SNI-nya sudah selesai tuh. SNI-nya sudah selesai. Setelah itu didaftarkan BPOM-nya, Badan Pengawasan Makanan Obat ya. Itu pada yang namanya izin edar. Nah, itu. Jadi kalau nanti Bu Helmi dan teman-teman yang ada yang sedang mencoba meminum AMDK nanti diamati sebentar, ada SNI-nya apa enggak. Kalau ada berarti sudah lolos tahapan yang cukup panjang lah. Kalau belum ada berarti jangan sekali-kali diminum, atau jika perlu dilaporkan ya, karena memang itu akan rawan. Terus setelah itu diamati lagi sampingnya. Nah, itu nanti ada izin edar. Nah, izin edar BPOM ya, yang dikeluarkan. Kalau di sini di Semarang, kemarin saya baru Jumat kemarin itu ke Semarang ngurus itu. Sebetulnya bisa lewat sistemnya gampang. BPOM itu mendaftar lewat sistem, kemudian SNI produknya nanti dilampirkan dari syarat yang ada, nanti dikeluarkan. Kalau memenuhi syarat langsung dikeluarkan. BPOM izin edarnya langsung dikeluarkan, tapi memang dari BPOM-nya nanti pada saatnya nanti akan melihat ke lokasi apakah sesuai dengan yang dijanjikan. Kalau tidak, dicabut atau paling tidak direvisi sampai sesuai dengan yang dipersyaratkan. Nah, itu. Jadi ada SN wajib itu terkait biasanya tentang keselamatan atau tentang apapun yang berkaitan dengan keselamatan kita. Keselamatan kerja, helm itu ada keselamatan kerja, sepatu SNI juga ada, terutama sepatu kerja ya. Nah, nanti ada yang namanya SNI volunteer atau SNI yang terkait dengan sukarela. Diadakan tidak apa-apa, tidak diadakan pun nggak apa-apa. Artinya kalau kita melihat bakso misalnya ya,
bakso itu belum SNI wajib karena apa? Tidak semua orang makan. Nah, tapi beda dengan air minum ya. Nah, bila air minum itu sekarang ada dalam kemasan, maka itu diwajibkan. Karena bakso kan tidak, saya aja mungkin makan seminggu sekali ya, karena memang bukan kebutuhan. Tapi, nah itu ada SNI bakso. Nah, SNI bakso itu tujuannya apa? Nah, seperti tujuan dari SNI salah satunya adalah untuk meyakinkan bahwa bakso yang saya bikin itu memenuhi standar, baik standar keamanan makanannya maupun standar kebersihannya. Nah, makanya biasanya kalau SNI makanan itu di samping perusahaannya harus ya membuat implementasi 9001/2015 atau sistem manajemen mutunya, maka ada implementasi CPPOB-nya, cara produksi makanan sehat gitu ya. Itu harus ada, hampir sama, itu harus terwakili. Seperti kita mengajukan AMDK itu 9001/2015-nya nggak wajib, tapi menjadi persyaratan yang implementasi. Mungkin ada semacam pertanyaan seperti ini. Apa sih bedanya SNI produk dengan SNI manajemen? Ternyata ada jenisnya. Ada jenisnya. SNI. Jadi SNI manajemen seperti ini. SNI 9001/2015 itu SNI ISO 9001/2015. Itu SNI dasar manajemennya. Jadi kalau perusahaan atau lembaga atau apapun pendidikan yang sudah menerapkan itu, nanti dia akan menerapkan 10 klausal yang ada di dalamnya. Jadi kalau misalnya kita ya teknik ya, kalau sudah menerapkan 9001/2015 sistem manajemennya, insya Allah menghadapi akreditasi ya tenang-tenang saja, karena insya Allah lebih lengkap. Paling nggak sudah mendekati betul karena standarnya harus ada. Nah itu terus SNI produk itu tadi, jadi memang beda. SNI produk itu di dalamnya mensyaratkan implementasi. Implementasi apa? 9001/2015. Nah, tapi kalau ada perusahaan kemarin Tanah Teknik Industri ya Bu ya, Tanah Teknik Industri itu magang di 2 perusahaan yang di Tegal, 3 perusahaan. 2 perusahaan itu diwajibkan oleh customernya memiliki sertifikasi SNI ISO 9001/2015 sebagai syarat masuk untuk menjadi supplier dari layernya 1 atau tiernya 1 Astra. Nah, maka dia wajib memiliki, kalau enggak dia nggak bisa masuk. Kalau sistemnya perusahaan itu harus ada yang mewajibkan. Kalau dulu cuma implementasi akhirnya apa? Dia memiliki dokumen, dia sudah diterapkan. Nah, seperti kita lah, kita itu naik motor bisa nggak? Bisa semuanya. Implementasi belok kiri ya pakai sen kiri, belok kanan pakai sen kanan. Jangan seperti mama belok kiri, sen kanan kan gitu ya. Itu udah implementasi itu. Teorinya ada, belok kiri pakai sen kiri, belok kanan pakai sen kanan. Bisa tanjak gas, turun rem, berhenti rem, itu implementasi. Tapi boleh belum naik motor di jalan? Belum. Karena apa? Belum memiliki SIM. SIM itu legalitasnya. Nah, jadi memang bisa boleh, tapi ketika kalau mau masuk jalan nggak boleh. Kalau cuma di rumah dia memiliki kebun yang lebar gitu ya, naik motor sekarang pun naik kono, karena nggak ada berhadapan dengan orang lain. Mau ngebut ya nggak apa-apa, mau ngebut nggak apa-apa. Seperti motor trail kita itu kan, kalau untuk yang di jalan di lapangan kan nggak ada nomornya. Kadang-kadang ada nomornya ya, barangkali ya. Karena apa? Nggak di jalan, dia di hutan, tabrak-tabrak nggak apa-apa. Begitu masuk jalan, ya harus memiliki STNK lengkap gitu ya. Karena kalau itu mungkin hanya surat keterangan dari kepolisian dan lain sebagainya cukup. Nah, kalau udah masuk jalan ya harus mengikuti standar lalu lintas. Ada apa? Surat keterangan motornya, penggunaan harus menggunakan SIM dan lain sebagainya. Jadi itu Bu barangkali. Oke, itu tadi terkait dengan SNI.
salah satu syarat-syaratnya. Tadi saya sempat tertarik juga kalau misalkan ternyata yang perlu mendapatkan apa ya, label atau sertifikasi itu ternyata nggak hanya produk aja, tapi ternyata kita sebagai manusia, sebagai apa ya istilahnya, kalau misalkan di dalam suatu perusahaan kita juga punya seenggaknya punya sertifikasi gitu yang standar SNI kayak gitu. Nah itu untuk mendapatkan SNI itu apakah bisa didapatkan pada satu tempat tertentu atau kita harus ke lembaga tertentu seperti itu? Oke. Nah ini luar biasanya yang disiapkan negara melalui undang-undang ada ya, yang undang-undang tahun 2014 kalau nggak salah ya, tahun 2014 nomor 20 ya, undang-undang nomor 20 tahun 2014 pasal 53 nih. Nah ini kabar gembira untuk para UMKM ya. Nah, di situ ada peran BSN dalam fasilitasi pelaku usaha. Jadi di bab 7 ya, bab 7 kalau nggak salah, bab 7 pasal 53 itu di ayat 2 gitu, di ayat 2 mengatakan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil diberikan pembinaan paling sedikit berupa fasilitasi pembiayaan, sertifikasi dan pemeliharaannya. Terhadap pemberian fasilitasi pembiayaan, sertifikasi dan pemeliharaannya yang dimaksud maka anggaran tidak peroleh dari pendapatan belanja negara. Jadi SNI itu sifatnya tadi ada wajib, ada yang volunteer. Kalau yang wajib ya, kalau yang wajib untuk industri kecil, tapi yang tidak wajib pun kita bantu dari BSN, itu dari negara melalui BSN membantu. Yang ada di Kabupaten Tegal, alhamdulillah ini mulai 2015 kita BSN melalui yang Pancasakti ya, Pancasakti dipercaya untuk membantu UKM dalam SNI produk. 2015 kalau nggak salah itu sudah ada SNI pertama Satelkom. Satelkom di Indonesia pertama itu ada di Tegal, yaitu di Lawatan punyanya Mas Zen. Satelkom itu apa? Satelkom. Satelkom. Kok apa ya? Pemain bulu tangkis. Bola bulu tangkis itu produk pertama ter-SNI dari Tegal itu 2015. Itu satu-satunya. Yang kedua itu muncul produknya Garuda. Garuda memang sudah tersertifikasi internasional waktu itu, tapi sudah di situ dari kita SNI produk waktu itu udah. Nah, Garuda itu produk Satelkom yang di pojok Satelkom. Mereknya Garuda. Kalau di Lawatan itu mereknya Larissa. Bukan Larissa ini ya, bukan Larissa pembersih atau itu Larissa itu merek Satelkom. Terus ada lagi masker waktu kita rame-ramenya apa ya, karena pandemi ya, kita mengesan dengan masker juga, itu lumayan juga produknya sampai kemudian dipakai di dinas kesehatan bersama kementerian. Ada lagi bola itu ada di puncak gunungnya, atau tepatnya di mana ya, Jawa namanya itu Bumi Jawa. Saya sebagai pembina dari Tum PS itu juga nggak percaya ketika kita ditunjukkan, Pak, ada perusahaan UKM kecil yang memproduksi bola di Lawatan, di Bumi Jawa. Kita datang ke sana dengan BSN juga tidak percaya. Masa Pak dari lokasi yang sangat kecil ini ada produksi bola? Memang ada. Kita datang ke sana, bola kaki, bola futsal, bola voli, itu semuanya sudah ter-SNI. Itu dari ruang produksi yang sangat kecil, 4x4 lah, tapi dia memang pekerjaannya di luar pabrik. Nah, jadi akhirnya ya dibawa pulang dikerjakan di rumah sampai masuk perusahaan. Nah itu memang syaratnya, ini syarat ya Bu, syarat untuk mendaftar SNI produk atau SNI manajemen. Nanti minimal satu ya,
memiliki merek. Mereknya sudah terdaftar di kementerian. Ya. Yang kedua, bersedia untuk dilakukan pembinaan. Ya, karena tujuannya memang kita memberikan bantuan itu supaya setelah menerima SN produknya lebih baik, pasarannya lebih bagus. Kalau tidak bersedia ya kita tidak, walaupun kepengen apapun kita tidak. Karena apa? Nanti ada beberapa, jadi bukan di SNI-nya yang penting malah, tapi bagaimana perusahaan itu memastikan menjaga produknya sesuai dengan yang dijanjikan. Nah, maka ada penerapan yang namanya sistem manajemen mutunya. Nah, itu pendekatannya 9001/2016. Nah, beda dengan SNI wajib tadi ya Bu. Kalau SNI wajib salah satunya di Tegal itu yang sudah menerima itu industri boneka. Saya lupa tempatnya siapa ya. Itu kemarin sudah menerima. Tapi sistemnya sistem BER. Jadi sistemnya sistem produksi, bukan pendekatan, bukan manajemen. Jadi 15.000 boneka itu memperoleh SNI. Namun ditempuh berapa bulan? 1 bulan habis ya habis. 3 bulan habis ya baru 3 bulan. Berarti dia hanya berlaku untuk 15.000 boneka satu bed, satu kali produksi setelah itu harus didaftarkan lagi. Nah, jadi mainan itu salah satu mainan anak ya. Kalau kita lihat mainan anak itu yang ada di toko pasti ada SNI-nya, karena dia wajib. Gitu Bu. Oke, tadi saya juga menangkap beberapa kata. Jadi sebenarnya produk-produk seperti apa sih yang Pak yang wajib untuk mendapatkan SNI ini? Apakah kayak misalkan saya nih produksi tas, apakah itu juga perlu kita kasih sertifikat SNI seperti itu? Iya, terima kasih Bu. Jadi gini tadi saya katakan di depan bahwa SNI itu ada 2 jenis ya. Kalau dilihat dari sistem ininya itu ada 2 jenis, yaitu SNI wajib dan SNI sukarela atau volunteer ya. Kalau wajib itu biasanya terkait dengan kesehatan dan keselamatan. Contoh itu tadi mainan anak. Kita tahu yang namanya anak itu tidak pernah berpikir bagaimana cilaka dan tidak. Dia ada lubang ya tangannya dimasukin. Dia ada benda dia dipukul itu. Jadi harus ada mainan anak itu harus distandarkan. Contohnya tadi besarnya lubang itu harus berapa, material lubang atau material catnya itu seperti apa. Karena kita tahu bahwa anak itu sukanya memasukkan mainan ke mulut. Nah, bayangkan kalau kemudian kita memproduksi mainan anak tanpa memperhatikan catnya, bisa jadi catnya itu cat mengandung bahan berbahaya kimia, kita masuk. Nah, maka yang menjadi korban anak. Nah, maka harus ada SNI-nya, SNI anak. SNI anak biasanya yang menyangkut itu antara bahan bakunya, kemudian bentuknya. Tegal kemarin sebenarnya kalau yang boneka sudah selesai, ada produksi mainan yang cukup bagus itu di daerah Pantura, tapi selesai tidak dilanjutkan karena waktu itu ada pergantian kepemilikan dari orang tuanya ke anaknya. Jadi minta Pak, saya minta waktu dibantunya untuk karena pada peralihan perusahaan dari orang tua ke anak, jadi kita selesai dulu. Sampai sekarang saya belum komunikasi. Nah, kalau yang tidak wajib itu tadi bola, yang namanya bola ditendang-tendang ya begitu, tidak pernah masuk perut kan. mau gembos mau keras ya nggak apa-apa, jadi tidak wajib. Tapi dia bola itu menjadi menang di pasaran kalau dia ada SNI-nya. Misalnya nih dinas pendidikan Kota Tegal pengadaan produk alat olahraga bagi siswa, maka bolanya wajib ber-SNI. Yang tidak SNI ya nggak akan diajukan karena ada syarat SNI misalnya. Maka antara korelasi dengan pemerintah dengan perusahaan itu harus jalan. Jadi itu guna syaratnya itu tadi ya. Jadi syaratnya tadi untuk menjadi
Untuk mau dibantu SNI-nya, salah satunya adalah produk itu sudah memiliki merek. Nah, kalau belum, nah kita bantu Bu. Kita bantu belum. Kebetulan di UPS itu kan ada IP. IP itu membantu atau lewat LPPM bisa lah. Itu nanti membantu. Tidak mahal kok, tidak mahal. Jadi membantu. Nah, kalau sudah didaftarkan, apa tunggu merek itu turun lah. Kalau tunggu merek itu turun biasanya 2 tahun itu. Karena nama merek itu turunnya setelah 2 tahun, paling cepat itu 6 bulan. Oh berarti yang menjadi syarat produk itu harus punya merek, mereknya sudah terdaftar juga. Tapi tidak harus turun dulu. Jadi begitu daftar itu dapat nomor, dan nomornya itu bisa untuk mengurus SNI. Kalau kemudian terdapat Pak, kalau misalnya SNI-nya sudah turun, terus mereknya sudah ada yang punya, gimana? Nanti ada keterangan bahwa merek ini sudah dipakai, nanti ganti nama, SNI-nya tetap berlaku. Jadi nggak apa-apa. Karena untuk merek itu lama banget. Merek itu paling cepat itu 6 bulan, paling lama 6 tahun. 2 tahun maaf, 2 tahun. Jadi itu, jadi salah satu tujuannya untuk apa ya? Kita SNI produk adalah untuk membantu IKM meningkatkan daya saing. Ya. Sebab kalau saya pribadi ya mau membeli helm katakan, mau membeli helm, tidak mungkin saya mau beli helm yang tidak ada SNI-nya. Di samping memang itu wajib, tidak ada jaminan. Kalau saya mau membeli bakso itu relatifnya adalah standar halal dan non halal. Kalau ada sertifikat halalnya, kita nggak akan nanya halal, ini halal atau enggak? Tidak. Tapi kalau belum ada sertifikat halalnya, mesti tanya, Mas, baksonya halal? Halal Pak, dijamin. Nah, itu yang tanggung jawab, bukan saya. Kalau makan kemudian dia menyangkut dengan sesuatu yang halal, dia yang tanggung jawab karena ada pernyataan. Itu yang pertama. Nah, satu lagi kalau makanan tambah SNI. Kalau sudah ada SNI-nya, pasti produknya sesuai dengan standar. Maka beberapa perusahaan makanan, beberapa warung makanan, beberapa perusahaan makanan yang sudah menerapkan SNI, biasanya dia memberanikan diri membuka produknya saat produksi. Jadi seperti ini. Jadi atau sudah menerapkan TCOP, dia pasti ini di cara produksinya di perusahaan saya, dapurnya dilihat. Oh sebersih itu ya. Ini prosesnya. Oh bahannya dari stainless semua ya. Oh pekerjanya menggunakan APD, keselamatan kesehatan semua, mulai tangannya waktu ngaduk pakai tangan apa ada plastiknya, pakai sarung tangan plastik, waktu membungkus ya iya, pakai masker dan tapi bayangkan menurut saya ya, kalau misalnya perusahaan itu belum menerapkan itu, biasanya rasanya enak ya, enak, dan yang SNI itu paling enak, pasti enak. Boleh nggak kita lihat dapurnya sekali-kali lah ke warung gitu ya, yang ramai gitu. Kalau belum menerapkan sistem CCPOP-nya, Pak, boleh nggak ke warung, ke belakang, itu standarnya. Kalau kemudian ke belakang kita melihatnya dapurnya begitu kotor, tega nggak kita makan? Tapi kalau warung sudah menerapkan makanannya sudah SNI, insya Allah silahkan mau ke belakang, mau lihat video produksinya, kita sudah siapkan. Maka beberapa perusahaan yang sudah menerapkan SNI makanan, dia pasti akan dalam salah satu promosinya pasti akan menggunakan kekuatan produksi. Artinya apa? Dia akan mentayangkan ini di sistem produksi saya, ini di sistem pembungkusannya, ini di sistem ininya, dan sehingga ada jaminan bahwa makanan itu memang sehat. Nah itu salah satu kekuatan. Nah, itu jadi harapannya memang dari IKM yang menerapkan sistem manajemen mutu atau SNI nanti akan, IKM kan singkatannya usaha kecil dan menengah. Tapi kalau diharapkan sudah menerapkan SNI-nya, maka dia singkatannya bukan usaha kecil menengah, tapi usaha kelas miliaran gitu loh. Artinya apa? Naik kelas itu loh, naik kelas. Harapannya begitu Bu, monggo Bu. Oke Pak, menarik sekali ya. Ternyata ya itu tadi, kita kalau misalkan mau menerapkan SNI
mau meng-SNI-kan produk kita, itu kita harus punya mereknya dulu. Dan mereknya pun bukan hanya merek yang oh saya punya merek, tapi merek juga sudah terdaftar atau setidaknya sedang didaftar. Ya, betul. Oke, kemudian untuk SNI ini Pak, ini tuh ada masa berlakunya nggak? Kayak misalkan tadi kan kalau contoh masalah SIM kan nggak tahu nih kalau SNI itu seperti apa dan gimana sih cara membedakannya, apakah setiap produk itu sama masa berlakunya atau berbeda? Iya, terima kasih Mbak bolak-balik. Panggil saya Mbak aja. Oke, tadi di undang-undangnya ya, undang-undang nomor itu tahun 2014 ya, undang-undang 44 ya tahun 2014 pasal 55 di ayat 2 ya, terhadap pelaku usaha diberikan pembinaan paling sedikit berupa fasilitasi pembiayaan, sertifikasi dan pemeliharaan. Ada kata-kata pemeliharaan, ada kata pemeliharaan berarti ada SNI itu ada masa wajibnya. Kalau kita tuh akreditasi ya, akreditasi akan ada masa wajibnya, ada masa habisnya. Di SNI juga ada. Kalau nggak salah sekarang tuh 3 tahun atau 4 tahun itu ya. Nah itu nanti setiap tahun itu yang ada yang namanya surveillance. Nah, surveillance itu kegiatan mengaudit ulang produksinya atau sistem manajemennya dijalankan apa enggak. Contohnya seperti ini, di sistem manajemennya itu mengatakan terhadap sumber daya manusia selalu diadakan peningkatan kompetensi. Aslinya apa? Betul kita kan menjanjikan tuh kepada konsumen bahwa sumber daya produksi kami, terutama manusianya atau pekerjanya, itu diadakan pelatihan untuk menjaga produksinya sesuai dengan yang dijanjikan. Nah maka di tahun kedua nanti dilihat tuh, Mas kemarin tahun pertama jenengan menjadi iya Pak, ada nggak? Ada Pak, ini tanggal sekian dan tanggal sekian ada yang namanya pelatihan. Ini pelatihan ini pelatihan. Nah berarti ada peningkatan kompetensi. Maka karyawan itu juga diperhatikan. Kalau sudah menerapkan SNI, karyawan diperhatikan. Ya, karyawan diperhatikan. Nah, terus dijanjikan lagi katakan terhadap supplier atau mengadakan penilaian. Aslinya Mas, kalau ada surveillance nanti jangan Mas, jenengan mengadakan audit supplier dengan wah ada Pak, ini dokumennya, ini buktinya. Kapan? Nah, audit kita katakan seperti kalau misalnya saya diproduksi bakso ya, maka pengadaan baksonya atau dagingnya itu sudah diadun dagingnya sesuai dengan permintaan kita Pak. Jadi terjamin itu otomatis. Tepungnya pakai tepung apa? Tepung yang ecek-ecek atau tepung yang sudah SNI? Kan ada tuh tepung yang biasa, tepung yang SNI. Kalau tepungnya sudah SNI pasti otomatis sesuai dengan standar. Nah, tidak perlu diadun lagi. Adanya ketepatan waktunya. Nah, luarannya, Mas, jenengan menjanjikan loh ya kemarin bahwa terhadap konsumen dilakukan, terhadap produksi selalu dilakukan yang namanya penilaian konsumen. Ada Pak, ini penilaian konsumen berapa? Artinya apa? Barang yang kita sampaikan ke konsumen itu juga konsumen berhak menilai. Kalau kita melihat di bungkus-bungkus makanan itu ada yang namanya invoice customer atau suara konsumen. Itu tujuannya adalah untuk memberi masukan pada kita. Jangan sampai ketika kita selaku produsen diberi masukan marah-marah. Nah itu tanda buruk sekali kan ada tuh ya. Kalau di tetangga kita atau siapapun bikin makanan dikasih masukan, jawabannya malah gak enak. Orang aku pun yang gue ya rokok kok. Nah itu alamat perusahaan itu pasti gak lama. Dagangannya mesti gak akan lama. Sebab dia akan menyampaikan rasa tuh yang kono yuk sih apa. Kemarin rasa noren atau kayak masukan malah marah-marah rasa tuh usaha. Ini konsumen yang mari ini yang mahal ini. Tapi kalau di perusahaan yang menerapkan sistem mutu, dia akan mengatakan suara konsumen adalah bagian dari untuk perbaikan mutu. Maka apapun tentang konsumen, kita masukkan di akreditasi institusi atau akreditasi program studi. Jangan belum sih ya. Itu ada salah satunya survei terhadap kepuasan pelanggan.
survei kepuasan pelanggan kita siapa. Pemakai dan pelanggan beda ya. Pelanggan kita kan mahasiswa, orang tua kan, itu disurvei, ditanya, Pak, putrane jenengan kuliah neng Gondu, puas ora Pak, kemarin anak saya itu ditanyakan. Tapi pemakai beda. Kalau pemakai itu siapa? Yang memakai lulusan kita. Itu ditanyakan juga, bagaimana lulusan kami, bahasa, cara etikanya seperti apa, keterampilannya seperti apa, bahasanya seperti apa, motivasi kerjanya seperti itu ditanyakan. Karena dari itu dia memperbaiki ke dalam gitu. Oh, kemarin mahasiswa kita pinter katanya, tapi etikanya kurang. Nah, berarti harus ada mata kuliah etika atau ada mata kuliah yang terkait dengan etika. Jadi setiap, misalnya nanti di program studi muncul kebijakan setiap dosen wajib memberikan etika tentang profesi jurusan apa? IT. Etikanya ketika kerja begitu. Nah, itu wajib pada setiap mata kuliah. Maka selama 4 tahun kita membayangkan setiap dosen memberikan etika itu, maka di otak kita kan bahwa saya setelah itu harus bekerja gini. Nah, itu penting sekali. Itu akan selalu ditanyakan Bu. Itu Bu, kira-kira Mas Rasoli. Nggak ngerasa. Oke ya. Tadi sudah dibahas tentang apa itu SNI. Ada jenisnya juga. Ada yang wajib dan ada yang volunteer. Kalau yang wajib ya terutama tentang produk berkaitan tentang keselamatan. Kemudian ada yang SNI volunteer, itu yang tidak menggunakan SNI pun tidak apa-apa. Kemudian tadi disampaikan juga untuk syarat-syaratnya untuk melabeli, meng-SNI-kan produk kita tuh seperti apa. Nah, itu apakah bisa dilakukan di UPS Pak? Kalau untuk misalkan ada produk yang ingin di-SNI-kan, bisa langsung menghubungi UPS atau misalkan ada UKM itu? Boleh. Jadi sistemnya gini, karena kita kan terkait dengan BSN ya, BSN yang akan memberikan dana. Jadi begini, kalau nanti ada IKM atau perusahaan yang berkeinginan menerapkan sistem manajemen mutu produknya maupun sistem manajemen mutu sistemnya, atau ya nanti ada tahapan-tahapannya. Yang pertama nanti ya daftar dulu lah, lewat saya bisa, lewat Bu Helmi bisa, nanti bisa komunikasi dengan Bu Helmi. Bu Helmi juga mungkin nanti akan telepon ke saya. Nanti saya akan tanyakan ada slot berapa untuk tahun ini, karena tahun kemarin kan slot kita di BSN katanya semua lembaga kan tarik untuk penanganan COVID, tapi untuk tahun ini sih insya Allah normal lagi. Biasanya dalam 4 tahun. Nah, nanti tahapannya seperti ini. Kalau tadi syaratnya pertama itu perusahaan atau IKM harus memiliki menandatangani komitmen siap dibina. Kemudian dia memiliki legalitas itu salah satunya NIB, nomor induk berusaha. Kemudian mempunyai merek. Baru setelah itu daftar. Kapasitas, syukur-syukur ada kapasitas produksi disampaikan 1 bulan berapa, itu akan lebih memuaskan. Setelah terdaftar, nanti dari kami ada yang namanya tahap pembinaan, yaitu setelah terdaftar nanti ada yang namanya pendampingan penerapan SNI. Jadi sekali lagi bahwa yang agak lama itu di sini, karena kita tahu bahwa sebagian besar IKM kita itu memproduksi produk, hanya memproduksi ya, belum ada sistem manajemen. Mungkin sistem manajemennya hanya seperti ini, ada uang masuk, proses, keluar, catat gitu. Padahal di SNI itu tidak memikirkan uangnya nanti, tapi memikirkan proses produksinya. Nanti setelah ada penerapan, pendampingan penerapan, nanti ada gap analisis awal. Jadi ada beberapa perusahaan mungkin yang sudah menerapkan tapi tidak tahu bahwa ini sudah mendekati SNI atau syaratnya. Contoh seperti ini, saya yakin setiap perusahaan pasti memiliki data buku tentang material masuk, terus data buku tentang material dipakai, terus ada daftar buku produk, ada daftar buku produk yang terjual, pasti ada daftar buku
produk yang cacat, pasti ada itu. Nah, kita tinggal mencemurangkan aja mana yang sudah ada, kita tambah aja. Kalau sudah ada, sudah baik, kita pakai aja terus kan. Tidak akan ada dirubah satupun. Dengan kata lain, harapannya IKM sudah habis dengan kebiasaan. Nah, kalau yang belum ada, kita sempurnakan. Nah, baru nanti setelah itu ada pengenalan tentang bagaimana SNI. Nah, setelah itu pengujian produk. Nah, sebelum sampai kepada tahap pembimbingan, nanti ada pengujian produknya. Tujuannya apa? Untuk melihat gap antara SNI, produk SNI-nya dengan produk yang dipunya. Contohnya seperti ini. Shuttlecock katakan ya, Shuttlecock itu produknya diuji dulu. Nah, diuji, kemudian dibandingkan dengan standarnya. Oh mas, produkmu itu kurang berat sedikit sekali. Oh gampang pak kalau kurang berat. Bisa nanti saya sudah, saya bisa. Oke. Berarti tapi kita jalan. Tapi kalau standarnya dibetulin tidak mau, kita tidak lanjutkan. Ada beberapa perusahaan yang ketika produknya diuji, pak produknya ini kurang sedikit sekali pemenuhannya terhadap standar. Tapi saya nggak ada tenaganya, capek dan lain sebagainya. Diteruskan nggak? Kayaknya nggak. Ya sudah berarti. Ada beberapa perusahaan yang seperti itu. Ada AMDK, saya tidak sebutkan dari mana ya. Itu sumber airnya bagus kelihatannya. Karena dia tidak mengambil air dari PDAM, tapi mengambil dari sumber, karena dia punya pekarangan, sumber airnya berlimpah betul. Nah, ketika mengajukan SNI produk, kita lihat sumber airnya, air sumbernya diuji. Nah, ternyata tidak memenuhi standar kandungannya. Nah, kita sarankan, kalau mau masuk SNI, standarnya harus begini, air sumbernya harus ada bakteri E. coli-nya sekian dan kandungannya sekian. Nah, Bapak mau kayaknya saat ini belumnya sudah digantikan. Nah, tapi kalau ada perusahaan seperti MDK ini yang ada di Kiren, begitu sumbernya kita uji, Pak sumbernya oke, bagus, hanya minta surat keterangan dari penguji bisa Pak. Nah, jadi sudah kita teruskan sampai bulannya SNI. Nah, setelah itu bimbingan teknis sistem manajemen kita bikinkan, kita dampingi membikin SNI sistem manajemennya. Itu pendekatannya 2001-2015 sampai implementasinya. Jadi pendekatan 2001-2015 sampai implementasinya artinya apa? Sampai diterapkan, mulai dari bahan masuk, proses produksinya, proses keluar, itu kita ajarkan semua. Jadi harapannya setelah tahapan pembinaan ini selesai, kemudian keluar SNI-nya, produk ter SNI, maka setelah kita tinggal, setelah BSN tinggal, itu perusahaan harapan ini. Nah, nanti ditanyakan masa berlakunya katakan 3 tahun lah, maka tahun kedua nanti ada yang namanya surveillance. Nah, gini juga di perusahaan AMDK Kiren ini sudah ada pemberitahuan surveillance kedua ini. Surveillance pertama, nanti ada datang lagi menguji. Nah, tapi tidak seribet pertama. Kenapa? Manajemennya kan sudah ada. Jadi tinggal menanyakan, Mas, kemarin yang ini diadakan ada, ini ada dan sebagainya. Ini produk. Nah, nanti setelah itu selanjutnya sampai tahun ketiga itu didanai. Tapi harapannya tahun keempat perusahaan sudah lebih besar, maka bayar sendiri ya, bukan dibina terus. Kalau di dinas itu ada kata-kata seperti, Pak, jangan disuapin terus Pak. Tahun pertama kita kasih sistem manajemennya, tahun kedua biar surveillance sendiri Pak, itu udah maju tuh, duitnya banyak itu. Insya Allah itu duitnya banyak. SNI paling habis berapa ya? Kalau di tahun kedua nggak banyak, tahun pertama ya nggak banyak. Makanya kemarin Dinas Perindustrian Kabupaten Tegal, terima kasih nih Mas Pak Yanto yang sudah memfasilitasi ini. Kemarin yang paling care saat ini untuk penerapan 9001/2015 memang Dinas Perindustrian Kabupaten Tegal. Itu hampir semua perusahaan layernya Astra, layernya Toyota itu memiliki standar mutu SNI ISO 9001/2015. Dia itu free. Jadi mulai dari penyusunan dokumen
sampai sertifikasi itu ditanggung dinas. Luar biasa memang dinas kabupaten ini. Nah, itu ada sekitar 14 perusahaan itu yang kerja. Nah, tapi tahun kedua sudah harus bayar sendiri. Paling habis ya sekitar 10 juta lah, 10 juta. Kalau 10 juta katakan 12 juta 12 juta bagi 12 satu bulan 1 juta. Produksinya untungnya banyak kan, tanggung lah. Masalahnya biasanya tidak nabung, tidak mensisihkan. Jadi kebiasaan kita bukan hanya di IKM tapi kita lembaga aja, kita tidak memasukkan biaya mutu ke dalam biaya proses. Itu kelemahan. Jadi saya yang tekankan memang harus ada biaya mutu dimasukkan biaya proses, dan ini bagi IKM atau bagi kita pendidikan aja sempat kaget kok mutu masuk proses, harus masuk proses. Kita lah yang enggak. Contoh informatika mau mengadakan akreditasi, biayanya berapa? 55 juta daftarnya aja kan, daftarnya 55 juta, penyusunan dokumennya mungkin antara 20 juta, 55 tambah 20 sudah 75 lah, 75 juta, itulah biayanya. Itu harus ditanggung kita, ada pemerintah. Nah, kalau itu tidak di-breakdown menjadi biaya produksi, ya kan berat. Tapi kalau kemudian biaya itu ditanggungkan kepada SPP per mahasiswanya berapa, kan ketemu. Nah, itu yang saat ini belum ini. Jadi dianggap tahu-tahu kok ada akreditasi, bukan begitu. Harusnya di depan di perusahaan kami akan menerangkan, Mas ini mutu ya, sekarang didanai oleh dinas, nggak terasa mana sudah bayari, tapi tahun kedua harus sudah disiapkan. Dengan untungnya 1 tahun berapa, kalau 1 tahun berapa, 1 bulan berapa, 1 hari berapa, itu disisihkan. Ada reketnya sendiri, apa ada tabungan sendiri yang untuk menampung itu. Nah, pada tahun surveillance maka tinggal ambil, ada siap dananya, cuman berapa, 15 juta ada, gitu aja, kecil sebetulnya bagi kami. Gitu Bu. Oke, kayaknya sudah cukup jelas ya tadi, cukup banyak yang disampaikan oleh Pak Taufik terkait SNI itu apa. Mungkin teman-teman yang mungkin belum tahu sudah lebih tercerahkan dengan materi pada kali ini. Oke, untuk yang terakhir Pak, mungkin bisa diberikan kesimpulannya terkait SNI ini. Oke, baik, makasih ya Mbak ya. Terakhir saya sampaikan bahwa insya Allah UPS melalui LPPM, Lembaga Pengabdian Masyarakatnya, siap membantu untuk sertifikasi mandiri ya. Artinya sertifikasi mandiri itu ya yang sudah pernah sertifikasi mau mengadakan sertifikasi, kita siap membantu sistem manajemennya. Nah, tinggal diajukan saja nanti lewat LPPM. Yang kedua, kalau ada perusahaan IKM yang belum pernah menerapkan, insya Allah silahkan datang saja. Kita akan coba komunikasikan dengan Badan Standarisasi Nasional untuk dapat pembiayaan atau pendanaan. Kalaupun tidak, ada beberapa perusahaan yang SNI-nya wajib sebetulnya di pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah juga menyediakan fasilitasi, tapi daftar dulu, nanti ada linknya, seperti mainan anak, minum dan lain sebagainya yang wajib, garam itu difasilitasi. Nah, untuk yang penyusunan dokumen, nah untuk yang Kabupaten Tegal ini alhamdulillah sudah mulai ada dana pendampingan yang diberikan. Jadi dengan kata lain, tahun ini dana untuk pendampingan PKM penyusunan dokumen, tahun depan baru didaftarkan ke mutunya. Nah, semoga yang ada di pemerintah daerah Kabupaten Tegal ini diikuti oleh pemerintah daerah yang lain terkait dengan sertifikasi manajemen mutu atau 9001/2015 dan yang lain, atau terkait dengan SNI produknya. Karena insya Allah kemarin ada 4 perusahaan yang
IKM yang sudah penyusunan dokumen, 3 itu IKM mainan, 1 itu IKM makanan, yaitu IKM bubur bayi yang ada di Jalan Palaraya. Itu juga sudah mulai menerapkan, menyusun dokumennya sudah lengkap, tinggal sertifikasi produknya. Jadi yang ketiga nanti persyaratan lain, minimal ada NIB-nya, ada sertifikat merek ya, atau paling enggak didaftarkan dulu. Mungkin itu yang bisa kami berikan. Semoga dengan adanya standar nasional Indonesia pada sistem manajemen kita, IKM atau standar nasional Indonesia SNI produk, menjadikan IKM kita akan lebih naik kelas atau paling enggak lebih baik di dalam prosesnya dan pendapatannya. Mungkin itu yang bisa saya berikan. Terima kasih Bu Elmi yang telah memberikan waktu pada saya untuk bisa berbagi untuk tentang SNI. Terima kasih Mas moderator luar biasanya dari tadi yang tidak tampak tapi berperan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Pak Taufik, dosen dari program studi teknik industri yang juga ketua LPPM dari Universitas Pancasila Tegal, terkait materinya yaitu SNI yang luar biasa. Saya juga jadi pengetahuan baru juga buat saya untuk beberapa hal. Oke, jadi itu untuk episode PLT hari ini. Terima kasih untuk teman-teman dan penonton yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton episode kali ini. Kita bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.